yang jantan doang, laki-laki kok nangis gitu. Ini di strip ya guys, di stripnya. Kakak, aku kan juga punya perasaan. Cia. Tau gak itu? Biskuit. Iya bener. Aku boleh dong nangis. Cia. Kenapa sih seorang pria harus memiliki citra yang tangguh? Cia. Aku juga punya perasaan. Itu adalah ilustrasi diskusi tentang topik kita hari ini. Dimana kayaknya laki-laki tuh harus tidak cengeng, harus pemberani dan tangguh seperti Marco Polo gitu. Jadi, laki-laki itu kenapa harus memiliki citra itu? Tidak boleh cengeng, harus berani dan tangguh seperti Marco Polo. Dan dapat melakukan apa saja. Kenapa? Ini juga terjadi sama gue. Aku adalah bukan lelaki yang handy. Yunus. Karena yang handy itu Yunus. Aku tuh bukan lelaki yang handy. Aku tidak bisa ngoprek mobil. Pelajaran elektroku jelek, aku tidak bisa itu maku martil tuh aku nggak bisa. Right. Dipertanyakan, kenapa nggak bisa? Saya kaya sekarang, saya bayar orang, saya nggak mau ngambil rezeki orang. Itu jawabanku yang sangat defensif. Tapi kenapa laki-laki harus melakukan itu? Harus tidak? Tidak harus maksudnya? Iya nggak sih? Well, there are only 2 words to define this. Makanya kita kembali lagi bersama Mas Danang dan saya Sheryl. Kali ini kita dipertemukan untuk membahas lintas generasi dan lintas perspektif tentang toxic masculinity. Toxic masculinity yang masih sering terjadi. True. Menurut Mas Danang sendiri gimana? Ada pernah pengalaman Mas Danang yang membuat Mas Danang ngerasa you are involved with being emancipated? Ibuku mendidikku untuk menjadi kuat. Tapi dia tidak memberikan rasa-rasa berlebihan bahwa kamu harus jadi laki-laki yang gimana gitu. Karena kayak waktu aku nangis-nangis diputusin, ibuku tuh bisa dengan tegas buka kamar. Mau sampai kapan lo kayak gini? Gue nggak ngegedein anak laki-laki kayak gini. Diambil koper, diturun koper, pergi gitu. Kalau lu masih nangis pergi gitu. Karena saya nangis sudah 3 hari nggak makan. Terus ya bener, maksudnya itu bener gitu. Menurut gue. Kenapa lo ketawa? Menurut gue ya bener. Kenapa lo ketawa? Gak pernah nangis 3 hari. Ibu gue ngasih gue ruang dulu ya kan. Ibuku ngasih aku ruang 2 hari. Ini kan udah 3 hari keterlaluan ya di anak ini berlebihan ya anak. Lebih ke kayak concernnya kenapa aku ketawa tuh kayak nih orang kok lupa asam lambung ya. Tapi lupa sih. Oh ya? Iya, tapi benar-benar kayak aku tuh sedih banget. Bukan karena lupanya, lebih ke kayak bisa asam lambung, bisa sakit, sudah luka lari kemana-mana. Sakit ya. Membuat semuanya tuh runtuh. Oh iya, enggak non-functional. Non-functional. Dan menurutku itu bukan toxic masculinity gitu. Bahwa ibuku tidak pernah melarang aku menangis. Ibuku tidak, kalau nangis ya nangis. Ibuku tidak pernah melarang. Tapi mau bagaimana, kamu harus kuat. Karena kamu yang akan bertanggung jawab. Dan menurutku itu bukan toxic masculinity sama sekali gitu. Menurut aku sih juga mungkin dibalik pesannya kenal banget kan. Keren. Aku sama mamahnya Mas Danang. Kamu sama Tuhan Hai aja tante. Iya amin. Nah cuman kayak if coming from the stories of how you explain your background, bagaimana Mas Danang dididik gitu to be the person of the house gitu kan. Iya, lebih kelihatan. Terus? Oke, aku ngerasa your mom would have said that to me if I were even her daughter. Iya nggak sih kayak the respect that she has bukan. Mungkin ya itu emang udah jadi social structure juga ya, kata-kata kayak
diutamain gendernya dulu karena laki-laki, gue nggak didik anak laki-laki seperti itu gitu kan. Maksudnya itu udah sebuah kayak tutur bahasa yang sebenarnya menjadi culture gitu susunannya. Tapi kayak aku karena pernah dalam posisi itu, bahkan seminggu aku tuh bener-bener cuma minum air putih doang. Mutih? Mau ngelmu lu? Bener juga, ada ya sebenarnya puasa seperti itu ya. Cuman bukan frekuensi aku. Oke. Iya. Sheryl pernah mutih, gokil juga seminggu. Kuat. Jadi aku kan juga punya beberapa kayak riwayat kesehatan yang sebenarnya tidak memperbolehkan aku untuk melakukan itu gitu. Cuman apapun yang aku makan tuh bener-bener badan aku reaksinya jadi kayak aku keluarin lagi gitu, aku muntahin dan lain sebagainya, dan udah nggak sehat gitu. Sampai akhirnya nyokap masuk cuman yang kayak, kamu kalau misalkan mau berlaku kayak gini, semua hal yang kamu sayang di sini mami ambil juga, aka gitar aku, tempat tidur aku mau dibawa keluar, jadi aku cuma dikasih matras yang maksud dikasih tikar bahkan untuk tidur, gitu-gitu deh. Kayak aku ngerasanya udah kejam juga gitu. Jadi aku ngerasa I think any parent would have said that gitu loh. Karena care. Nah, toxic masculinity ini berarti adalah apa ya? Makanya nanti kita mungkin kita define dulu ya dari apa yang sudah dinyatakan sama selintas fakta bermakna. Ini ada penjelasan tentang toxic masculinity. Ini dapat didefinisikan sebagai perilaku sempit loh ya, terkait peran gender dan sifat laki-laki. Sempit nih. Toxic masculinity. Toxic masuk. Toxic ini. Kenapa sih? Toxic masculinity yang ada di masyarakat juga dikaitkan dengan nilai-nilai tertentu yang dianggap harus ada pada diri seorang laki-laki. Pemaksaan itu. Social construct yang dibangun untuk khususnya for the male gender. Berikut beberapa nilai yang dianggap mencerminkan sikap pria yang maskulin. 1. Ketangguhan. Ini adalah gagasan bahwa pria harus kuat secara fisik, tidak berperasaan, dan berperilaku agresif. Seperti macan. Kayaknya mereka tidak tahu bagaimana cara mereka diminta untuk terus confident. Ya kan, aggression is like confidence and being tough and being so hard, solid. So like I can do this all of the time gitu kan. Ya ini seperti Tomingse jatuhnya nih. Nggak pernah senyum, minumnya kopi pahit, jutek kayaknya nggak laki-laki banget ya. Iya nggak sih Tomingse nih. Ya. Tidak berperasaan. Oke. Anti-feminin. Ini melibatkan gagasan bahwa pria harus menolak apapun yang dianggap feminin, seperti menunjukkan emosi atau menerima bantuan. Padahal ya pria tangannya 2 doang. Pria yang tangannya 4, Goro namanya. Yang cewek namanya Shiva. Mortal Kombat nih, lihat nih fotonya. Jadi kalau kita tangannya 2, kita terima bantuan ya nggak apa nggak sih? Wow, ada jedanya omongannya. Dan banyak sekali bentuk-bentuk untuk untuk portray what is, or there's so much stigma into what is feminine and what isn't, ya kan? Dan orang akhirnya mengcompartmentalize 2 hal itu gitu, what is masculine and what is feminine, when preference is just preference. Betul. Yang ketiga, kekuasaan. Ini adalah asumsi bahwa laki-laki harus bekerja untuk mendapatkan kekuasaan dan status, baik status sosial dan finansial, sehingga mereka dapat dihormati orang lain. Waduh. Ya. Begitu. Ya. Repot juga ya. I think there's that there's also heterosexism kayak on how people are supposed to be, so there's a sort of gesture and a sort of way that they carry themselves and their vibe, dimana kalau misalkan tidak masuk ke dalam
ke dalam lini itu akhirnya disangkutin sebagai kayak oh you like this person, padahal dia cuma concern to like maybe a male friend gitu kan, yang akhirnya membuat dia jadi terkesan kayak catching feelings dan punya Oh, you know iya, iya. these sentimental attachment Iya, gitu, iya. padahal menurut aku it's just looking for you know a brother out, a sister out, it should be evened out Iya, gitu. betul. Nah, contoh dari perilaku ini seperti penekanan emosi yang sudah sejak kecil diajarkan pada anak laki-laki bahwa menangis adalah tidak jantan gitu. It doesn't make them manly gitu. Kepekaan berlebih juga dianggap sebagai sifat yang feminin dan dikaitkan dengan kelemahan gitu. Everything pokoknya when it's not manly, it is weak gitu. Which Kesannya tuh manly tuh keras gitu ya. yeah, manly is being stealth, being Rigid. exactly, Iya, iya. dan to the point gitu, without thought, Iya. agresif itu sih yang menurut aku tuh sangat itu sangat umum bagi orang-orang mungkin yang sudah dibesarkan dengan sangat keras gitu, dan akhirnya tercerminkan dengan bagaimana dia membawa dirinya pas dia semakin tua gitu, dan ketika dia tumbuh besar kayak kebingungan arah karena tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan kesedihannya, Akhirnya meledak di kebingungannya, dalam. akhirnya ditelan sendiri semuanya. Iya, dan aku kenapa ngomong kayak gini karena kakak aku adalah feminis terbaik dan advokat buat wanita terbaik yang aku tahu. Dan kakakmu adalah? Cowok gitu, Daryl. Kita kayak anak kembar gitu. Jadi dia adalah contoh sebenarnya seseorang yang dididik dengan toxic masculinity ini sama papa aku. Gitu, itu without a doubt. Tapi itu pasti ada alasannya, dan lama-lama kita keluarganya mulai belajar juga semenjak ada labeling ini mulai keluar. Karena kan ya zaman dulu mungkin gini kan eranya beda. Kalau zaman dulu kan terlibat dengan, kita masih dekat sama era peperangan. Iya. Ya mau nggak mau masa kita sebagai laki-laki tidak melindungi. Nah akhirnya mungkin keseret-seret ke zaman sekarang bahwa memang kita yang harus jadi garda depan gitu ya, tidak masalah juga sebenarnya. Maksudnya? Iya, jadi harus tough. Karena kan zaman dulu perang kan yang gelut kan banyak prajurit laki-laki gitu. Nah keseret-seret sampai sekarang mungkin ya, jadi laki-laki yang harus tough terus gitu. Mungkin bisa aja karena perbedaan era ini juga era pertumbuhan gitu. Nah istilah toxic masculinity digunakan pertama kali oleh psikolog Shepard Bliss tahun 90-an untuk memisahkan dan membedakan sifat positif dan negatif yang dimiliki oleh laki-laki. Istilah toxic masculinity yang sederhananya adalah anggapan bahwa hanya ada satu cara untuk menjadi laki-laki. Cara tersebut adalah dengan memegang atribusi konservatif. Atribusi konservatif loh ya. Bahwa pria harus selalu terlihat kuat dalam kondisi dan situasi apapun. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat sosok-sosok pahlawan atau mitologi itu kan laki-lakinya kan otot semua gitu. Kayak sampai aku punya pertanyaan, apakah Hercules dengan otot sebesar itu bisa menggaruk punggungnya? Gitu. Dia kan emang dia kan anaknya Zeus ya. Iya. Jadi dia pasti dikasih kayak Menggaruk punggung? Oke. iya, gratis lagi. Nah sekarang aku mau nanya dari sudut pandang Cheryl yang juga punya kakak seorang yang sangat membela perempuan gitu ya. Masa kecilnya Cheryl pasti kan beda ya sama masa kecilku gitu. Kalau di lingkungannya Cheryl tumbuh, seberapa jauh toxic masculinity ini berpengaruh sama perilaku pria-pria di sekitarnya Cheryl? Aku tuh masih inget banget di kelas 3 SD ada istilah baru yang keluar sebenarnya. Namanya cuties. What? Cuties.
Jadi kalau misalnya anak-anak cowoknya itu megang apapun yang sebenarnya milik atau bekas cewek gitu, kayak misalkan pensil atau penghapus dan lain sebagainya, mereka kayak ew cooties gitu. Kayak, dan kalau ada cowok yang mungkin duduk sebelahan sama cewek, dia itu dibilang kayak dia punya kutis, jadi nggak boleh nongkrong sama cowok-cowok yang super jock gitu di kelas, yang emang main bola pas recess, pas istirahat. pas waktu istirahat gitu kan. Dan akhirnya itu membuat mereka sangat dikucilkan. Sedangkan aku tuh dari TK sampai aku kelas 3 SD, sahabat aku cowok semua. Aku dulu sempet punya aku masuk dalam boy band. What? Iya, aku satu-satunya cewek yang mengisi tempatnya Shane di antara Westlife cosplay kita di sekolah. Itu dari TK gitu. Aku jadi Shane karena semudah, bukan karena aku bagus nyanyi, bukan. Karena nama aku Shane Navia, cuman karena itu gitu. Cuman aku dulu punya boy band itu sama 4 cowok lainnya yang suka banget sama Westlife. Sampai akhirnya kelas 1, kelas 2 sahabat aku 2 itu mereka cowok gitu. Sampai akhirnya kelas 3 ada satu yang bilangin sama 2 cowok ini kalau mereka main sama aku kuris gitu. Sedangkan mereka anak-anaknya, mereka doyannya baca, mereka doyannya ya nepi sama aku pas lagi break time, main hula hoop gitu-gitu gitu. Dan sebenarnya cuman karena mereka tidak merasa bahwa dirinya cukup atletis untuk bisa ikutan sama anak-anak yang lain. I think it's because the stigma for growing up di era kita adalah kayak ya udah dikotak-kotakan gitu. Apa yang buat anak cowok, apa yang buat anak cewek. Anak cowok berpakaiannya seperti ini, anak cewek seperti ini. Dan gitu. yang aku pernah, ini menurutku ini toxic masculinity sih. Aku tuh aku pernah dicap aneh karena aku belanja pembalut gitu. Kenapa emangnya? Iya, saya punya pacar, ini saya belanja buat saya sama ada titipan. Oh, kenapa kalau saya beli pembalut? Terus yang beli ceweknya. Wah, terus aku ngerasa ini conversation nggak penting. Udah saya mau bayar aja mbak. Gitu. Maksudnya kenapa gitu? Kenapa ya kita benar-benar di kotakin kayak gitu tuh kenapa ya? Apa yang ngebuat harus segitunya gitu? Coba mungkin ada yang bisa jawab di kolom komentar, tulis di kolom komentar. Kenapa harus dikotakin segitunya gitu? Mungkin ini selintas fakta bermakna, ada penjelasannya nih. Ini dikutip dari berbagai sumber. Toxic masculinity ini lahir dari konstruksi sosial masyarakat patriarki yang mengarah pada sikap dan perilaku. Sejak zaman dulu masyarakat kita mengisahkan kisah-kisah kepahlawanan maupun kepemimpinan raja-raja mengenai sifat laki-laki seperti kegagahan, berjiwa pemimpin dan tidak cengeng. Gitu, they have to be tough all the time gitu. Dan stereotype ini itu yang telah diperparah. Stereotip ini diperparah oleh banyak aspek masyarakat yang menciptakan kisah pahlawan laki-laki super yang kuat secara fisik namun tidak memerlukan hubungan emosional. Ya sebenarnya kayak menurut aku jadinya kayak men are objectified gitu ya. Kayak jadi bahkan dengan cara kita perceive males jadinya atau orang-orang yang menerapkan ini, aku ngerasanya like you guys are being objectified gitu. You're supposed to do this, you're supposed to be like that. Gimana? What do you think, Mas? Ya aku setuju banget sih karena itu ya sosok yang aku tuh pikir aku tidak terpengaruh toxic masculinity di sekitar hidupku. Apapun yang orang bilang, karena aku melihat ibuku sangat kuat. Setiap ada laki-laki yang kuat, gue bilang enggak, lu nggak sekuat ibu gue.
Lu mau show off kayak apa? Kuatan ibu gue. Jadi buat aku perempuan laki-laki sama-sama kuat. Abis itu setelah nggak berapa lama dari situ aku kenal James Brown. Aku kenalan lewat Yahoo. Enggak lah. Yahoo. MSN. Aduh nggak ada yang tahu ya. Tahu main aku. Tahu ya. Iya, aku kenal James Brown lewat lagu-lagunya. Terus ada omongan this is a man's world. But it will be nothing without a woman or a girl. Berarti sebenarnya saling melengkapi. Intinya itu sih. Aku semenjak dari situ akhirnya aku coba cari tahu ratu-ratu di Indonesia. Ini ratu perempuan ya, karena kan ratu kan sebenarnya raja. Gitu deh. Anyway, ratu-ratu di Indonesia itu juga banyak yang kuat-kuat gitu. Kita kalau di luar negeri yang terkenal Cleopatra, siapa lagi? Ada pejuang wanita Hippolyta gitu. Jadi sebenarnya sosok-sosok ada nih sosok-sosok perempuan tangguh, tapi saya nggak ke expose karena balik lagi tadi konstruksi sosial yang mengedepankan bahwa laki-laki itu yang harus jadi tembok benteng menghalang Titan gitu. Gitu sih. Dan ini sudah berkembang cukup lama dan cukup apa ya? Cukup berkepanjangan menurutku. Iya, Sheryl bilang objectified. Secara data lebih banyak kaum laki-laki yang bunuh diri karena nggak bisa meluapkan perasaannya, karena nggak bisa nangis. Gitu, karena nggak bisa nangis, padahal nangis bikin lega. Nggak bisa ngeluh. Iya. Gitu, padahal mah ya udah gitu. Dan memang betul gitu, karena hal ini yang sudah mengakar di masyarakat kita, jadinya nangis itu dikaitkan dengan unsur feminim dan itu tidak diizinkan sebenarnya. Kayak merawat tubuh juga itu bukan diizinkan, seperti tidak ingin dilazimkan gitu ya. Dan akhirnya ini membuat banyak banyak lelaki yang mungkin sudah sempat aku kenal gitu dalam hidup aku gitu, tapi mereka jadi batu. Iya gitu. Dan jadi kurang bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Tapi ya kembali lagi gitu, ada contohnya. Sebenarnya aku nggak perlu jauh-jauh sih, cuman ada 2 cowok di dalam hidup aku, karena yang maksudnya itu sangat dekat dengan aku ya gitu. Ya satu kakak aku ini, yang satu lagi ayah aku gitu. Dan mereka adalah dua orang yang sangat bertolak belakang sebenarnya. Satu memang sudah didikannya sebagai anak pertama dan anak cowok pertama, dan dia dikelilingi oleh kakak-kakak dan adik-adik yang cewek semua gitu kan. Dan dari ayah aku yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan cowok-cowok dan satu adik cewek gitu. Jadi it's very confusing for the both of them to grow up in such different upbringings gitu loh. Yang satu dibesarkan seperti ini harus membesarkan, yang satu cuma dibesarkan dan kelak nanti dia akan membesarkan ya keluarganya sendiri gitu kan. Jadi kayak menurutku pada saat itu aku cuman kayak melihat oke, ambil baiknya. Aku harus ambil baiknya gitu. Aku berusaha untuk melihat apapun yang sempat papa aku mungkin ajarkan ke kakak aku pun harus coba untuk bisa menyesuaikan diri untuk keep up dengan itu. Karena kalau misalkan aku tidak bisa menyeimbangkan diri aku gitu di situ, aku tidak mau melihat papa aku tuh seperti dia hanya menaruh ekspektasi itu ke kakak aku karena dia cowok gitu. Dan akhirnya dengan caraku sendiri aku berusaha untuk menunjukkan itu kepada dia. Sampai akhirnya tuh pernah ada satu kata-kata yang papa bilang sama aku yang agak mengagetkan gitu di aku. Kesadaran dia sendiri yang tiba-tiba bilang, dulu Dedi mempersiapkan Koko untuk mengejar sekolah sampai ke
sampai diterima LPDP dan lain sebagainya dan bisa masuk university di waktu yang lebih cepat dan menyelesaikan dengan waktu yang singkat dan berujungnya bukan ngomongin sukses ya ini tapi kayak berujungnya Koko is unhappy gitu. I felt successful as a parent, but then because I wanted him to be a man, and that labeling of telling him to be a man put him down so bad that affected to his health condition gitu, his mentality dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia bilang ke aku, and you, I allowed you to follow your dreams because you're the last child of this family, and you're a woman, but you fight like a man. And you know what, doesn't matter ya ujung-ujungnya mau Koko, mau Ade, mau Cici, ya whatever makes you happy and however you find your independence, itu semestinya Daddy tuh nggak coba untuk patokin gitu. Makanya dari Koko aku itu dari Koko aku yang udah nikah, dari Cici aku yang paling tua udah nikah, itu sama sekali tidak ada yang diajarkan untuk kayak punya ekspektasi secara kayak cowok tuh udah harus punya ini gitu. Sama halnya kepada kita yang cewek-cewek gitu. Aku tidak dikasih ekspektasi untuk nikah. Tapi menarik banget ya, maksudku adalah kita termasuk yang beruntung tidak hanyut dalam stigma masyarakat tentang maskulinitas itu. Jadi sebenarnya maskulinitas menurut aku diperlukan. Contohnya papi bilang you must fight like a man, berarti kan kamu harus katakanlah 2 kali lipat, intinya itu kan. Nah sebenarnya maskulinitas dibutuhkan, tapi kalau sudah sampai toxic ini berarti ada yang berlebihan nih. Menurutku nih jadinya jatuhnya ada yang berlebihan di dalam penilaian maskulinitas ini gitu. Mungkin kenapa aku tidak pernah merasa bahwa toxic masculinity is, I mean it's very common, tapi aku tidak mengerti kenapa orang tuh bisa put shade on a man like that. Karena mungkin aku suka melihat keindahan dalam ini ya gitu, orang period gitu. Terlepas dari dia apapun cowok atau cewek, gender atau gitu, manusianya kan intinya. It's like the person gitu. And they're like apa yang tidak umum bagi banyak orang tuh aku bisa maklumin itu. Jadilah terbaik versi dirimu sendiri. Menjadi terbaik bukan untuk kekuasaan dan ketenaran atau apapun yang berhubungan dengan eksternal. Sampai-sampai kamu apalagi harus menaklukkan orang lain. Lakukanlah menjadi versi terbaik dirimu untuk dirimu sendiri. Gitu menurut si X Olem, keren. Gimana kalau misalkan Mas Danang, menurut Mas Danang sendiri, how has toxic masculinity affected you? Kayak how has it done you? Iya itu orang jadi judgy. Aku nih orangnya tuh walaupun aku kayaknya keras apa segala macam, aku tuh suka nangis. Aku suka nangis. Jadi kadang-kadang aku merindukan aku menangis. Oh bisa kangen sampai nangis? Aku merindukan aku menangis gitu. Karena aku tuh udah kangen menangis. Iya kangen menangis gitu. Jadi aku tuh aku suka menangis, aku suka merasakan sesuatu. Ya karena mau gimana juga kan kita pekerja seni. Gak mungkin kita gak punya sisi feminin juga untuk merasa gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongin maskulin feminin itu adalah yang satu tanpa rasa, yang satu dengan merasa ya. Mau gimana juga akhirnya aku merelakan orang-orang di sekitarku itu yang kena toxic masculinity ini untuk ngejudge aku gitu. Ya ngejudge aja udah kayak lu cupu, lu ini, lu ya udah ya gimana, aku harus ngapain? Kayak mereka punya mulut, masa aku tutupin satu-satu? Karena aku bisa tutup kuping. Benar. Itu doang yang aku bisa lakuin sih. Jadi di sekitarku adalah mereka being judgy. Okay, so you feel judged, jadinya insecure sometimes.
about Dulu. yourself? Dulu aku berhenti untuk tidak insecure pada diriku itu 6 SD. Makanya dari awal aku buka topik ini, aku bukan seperti laki-laki yang orang-orang anggap seperti biasa yang harus handy, otomotif atau apa yang sangat laki-laki gitu. Ya aku begini gitu. Yeah. Dan aku suka banget melakukan itu. Begitulah. That's cool. Nah, ini ada selintas fakta bermakna. Menurut beberapa sumber, toxic masculinity ini berpengaruh pada hilangnya emosi pada diri laki-laki hingga sulit berkomunikasi dengan pasangan mereka. Dalam banyak kasus, hal ini menyulitkan dalam membangun relasi yang baik dengan pasangan mereka. Dalam kasus yang lebih ekstrim, hal ini dapat berubah menjadi amarah, nih violent seperti yang Cheryl bilang ya, hingga kasus pembunuhan. Toxic masculinity dapat merugikan tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki itu sendiri. Dengan ketatnya aturan menjadi jantan tersebut itu membuat sesak rasanya. Karena laki-laki bisa saja dan emang secara data lebih banyak yang bunuh diri daripada perempuan. Beberapa dari mereka yang menganut paham konservatif memanifestasikan maskulinitas dengan melakukan perilaku yang berakhir dengan tindak kekerasan hingga kriminal. Kekerasan itu dapat terjadi pada laki-laki sendiri atau pada perempuan. Diskriminasi seksual juga ada, bahkan baik ke sesama laki-laki, ke laki-laki sesama laki-laki, ke perempuan gitu. Dan keyakinan bahwa kekerasan itu jantan ataupun anggapan bahwa pengalaman berbahaya itu mengasihkan, walaupun betul, itu tuh termasuk perilaku hyper masculinity atau misoginis. Nah ini aku nggak tahu nih misoginis ini apa lagi. Misoginis apa sih Pak Ari? Misoginis apa misoginis? Kayak perilaku yang bukan membenci perempuan, jadi kayak menekan perempuan gitu. Karena merendahkan. Iya, dia merasa nggak boleh ada di atas. Misoginis. Aku lupa cara nyebutnya. Nah itu dia. Kurang lebih itu dari CXO Lab, dan ini ada konklusi dari Cheryl, terutama untuk apa ya? Kamu kan berhubungan dengan orang banyak dan pasti masih ada tuh racun-racun maskulinitas di sekitarmu. Kamu punya konklusi apa tentang toxic masculinity? I think people are people. Whatever they decide for their lives is completely their choice. So for all of the men out there, I feel like you have every right to like what you like, as long as it meets with the other party's values, as long as you can be respectful, as long as you are staying in the right lane. Menarik. Mas Danang, Konklusinya, as a man? ya konklusinya intinya mah yang kuat belajar jangan menghancurkan, yang lembut jangan belajar, yang kuat jangan lupa belajar jangan Untuk sampai lembut. menghancurkan, Okay. yang lembut jangan lupa belajar untuk tidak menjadi lemah terus menerus gitu. Dan ini ada konklusi juga dari toxic CXO Lab. Ini juga ada konklusi dari CXO Lab. Toxic masculinity dapat dikatakan sebagai nilai-nilai yang memaksa laki-laki dalam memenuhi standar kelaki-lakian dalam konstruksi sosial. Laki-laki dituntut untuk bertindak tangguh, menolak sifat feminin dan memegang kekuasaan. Hal ini tidak dapat secara langsung terhenti karena sudah tertanam sangat dalam di budaya kita gitu ya. Dan toxic masculinity bagaikan pisau bermata dua yang dapat membentuk perilaku laki-laki yang tangguh namun juga menekan sifat manusiawi. Ini nih. Sifat manusiawi laki-laki yang dapat merasakan berbagai macam emosi ataupun melakukan kegiatan yang diasosiasikan sebagai feminin. Dalam tingkat lebih lanjut, hal ini dapat menyakiti orang lain ataupun diri sendiri. Itu dia kurang lebih. Jadi silakan tunjukkan seperti yang Cheryl bilang, batasnya adalah value orang lain. Betul. Itu dia. Dan hal yang terbaik untuk mencegah toxic masculinity ini adalah dengan menyadari bahwa laki-laki dan perempuan nyatanya sama-sama aja. Memiliki perasaan, hanya saja fisik yang membuat keduanya berbeda.
Berani aja dengan berekspresi apapun itu yang kamu rasakan, perlihatkan apa yang menjadi kesukaanmu, tunjukkanlah juga siapa dirimu sesungguhnya. Karena semua orang itu berhak untuk menjadi dirinya sendiri dan melakukan hal apapun tidak terpatuk oleh gendernya. Nah ini ada sebuah kata bermakna terakhir dari CXO. Belajar berbesar hati agar dapat mendengar dan menanggung hal terburuk yang dapat orang katakan tentang dirimu. Keinginan hati tak harus selalu dituruti. Ada saat dimana kamu harus menggunakan logika agar hati tidak terluka. Koko. Ini kayak bertentangan dengan episode kita sebelumnya ya. Iya benar. Kalimat terakhirnya. Iya. Makanya jangan salah yang mana saran yang di episode mana ya guys. Nanti kayak Iya, karena misleading. penyakit A obatnya ya A, penyakit B obatnya B gitu. Karena warna-warni dunia, namanya bukan warna dunia. Oke, silakan kalau yang tidak mau merasakan warna-warni dunia, kalau bisa sorry. Silakan share dan ceritakan momen di mana kamu merasa maskulinitas menjadi racun untukmu dan bagaimana kamu menghadapi situasi tersebut. Kamu juga boleh share cerita apapun yang sedang mengganggu pikiranmu saat ini. Cerita itu nantinya akan kami unggah di TikTok @lintasmakna dalam seri #AdaYangPunyaCerita. Kami tunggu ceritamu dalam format apa saja. Komik boleh, video boleh, tulisan boleh, ya semuanya. Asal jangan versinya Om Limbat. Karena kami bingung inner monologmu apa, ya? Gitu. Dia kenapa nggak belajar isyarat aja sih? Karena udah punya Sarasvati. Makasih ya guys. Nah kayak gini loh, kalau misalkan aku nggak ngerti kan langsung nimpalin cepet. Tapi yang itu aku ngerti. Cuman lagi-lagi aku delay. Ini kayaknya karena ini deh, kekurangan kaum wanita di ruang kerja ini. Oh, Dinda lagi jemput seseorang penting. Iya. Oke. Makanya buat kalian yang pengen di sini ada kaum wanita, karena di sini pro male. Gak ada feminis ya statement itu. Sorry. Silakan kalian komen topik apa lagi yang kamu pengen bahas di episode berikutnya. Dan saksikan terus Lintas Makna setiap hari Selasa. Aku dari tadi lupa nelen ludah. Jangan lupa untuk tonton Lintas Makna setiap hari Selasa jam 6 sore. Dan jangan lupa untuk dengerin Lintas Makna di Spotify and Apple Podcast. Dan follow social media kita juga. Di Instagram dan TikTok @lintasmakna and our Twitter @lintasmakna_CXO. And we are done for today. Mari belajar bersama To be equals. Bye. dalam harmoni.